Perkenalkan, nama saya Landa Protadigan. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen penelitian. Sebelumnya, definisi instrumen penelitian atau instrumen pengumpulan data. Instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang wawancara atau pengamanan atau daftar pertanyaan yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi. Instrumen itu disebut pedoman pengamatan atau pedoman wawancara, atau kuesioner atau pedoman dokumenter sesuai dengan metode yang dipergunakan. Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengukur data yang hendak dikumpulkan. Instrumen pengumpulan data ini pada dasarnya tidak terlepas dari metode pengumpulan data. Ada jenis data yang dimaksud menurut Sugiono 2013. Yang pertama, data primer. Data primer adalah sumber data yang dapat langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Dengan kata lain, sumber yang didapat langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misal lewat dokumen. Data sekunder juga dapat berupa majalah, buku-buku, kajian teori, jurnal penelitian, dan skripsi tesis mahasiswa. Ada beberapa jenis instrumen penelitian serta contohnya itu: pertama, tes. Tes dapat berupa serangkaian pertanyaan atau latihan lembar kerja dan lainnya sebagai yang memiliki tujuan sebagai alat ukur keterampilan, inteligasi, kemampuan hingga bakat yang dimiliki oleh suatu individu atau kelompok yang menjadi subjek penelitian. Yang kedua itu angket atau kuesioner. Kuesioner atau angket merupakan alat pengumpulan data melalui sejumlah pertanyaan tertulis digunakan untuk memperoleh informasi dari individu atau kelompok tertentu. Wawancara adalah interview, merupakan kegiatan tanya jawab antara dua orang untuk mendapatkan informasi atau ide mengenai topik yang tertentu. Observasi adalah penelitian, kegiatan pengamatan langsung menggunakan seluruh panca indera. Observasi dapat dilakukan melalui tes, kuesioner, rekam gambar, hingga rekam suara. Selanjutnya, informan consent. Informan consent adalah formulir persetujuan yang diberikan oleh subjek peneliti. Sebelumnya peneliti harus memberikan penjelasan dalam bahasa yang mudah dimengerti sebagian peneliti yang akan dilakukan pada subjek penelitian. Selanjutnya, pengumpulan data observasi. Metode pengumpulan data di mana penelitian mengamati mencatat perilaku, kejadian, atau situasi yang relevan dengan penelitian langsung. Observasi dapat dilakukan secara perspektif, di mana peneliti turut serta dalam kegiatan yang diamati, atau non-perspektif, di mana peneliti hanya mengamati tanpa terlibat. Instrumen observasi sering digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memahami konteks atau lingkungan tertentu. Beberapa bentuk observasi. Yang pertama, observasi partisipasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan. Yang kedua, observasi tidak terstruktur. Dan yang ketiga, observasi kelompok. Jenis-jenis pertanyaan dalam wawancara. Yang ada pertanyaan berkaitan dengan pelayanan, pertanyaan berkaitan dengan pendapat, pertanyaan berkaitan dengan perasaan. Selanjutnya, di sini ada cara menggunakan citasi atau quote and rephrasing. Istilah citasi merupakan istilah atau unsur serapan dari bahasa Inggris caption. Citasi dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan sitiran. Makna sitiran menurut Kamus Besar Indonesia adalah mengutip, menyebut, atau menulis kembali kata-kata yang telah disebut. Citasi atau sitiran memiliki berfungsi antaranya menghindari adanya informasi palsu, memfasilitasi pengecekan fakta, mencegah terjadinya plagiarisme. Selanjutnya ada apa atau American Psychological Association, digunakan dalam ilmu sosial. Gaya apa mencakup dua bagian dan penulis citasi, yaitu mengutip daftar pusaka. Selanjutnya, MERLA atau Modern Lecture Association merupakan salah satu bentuk citasi yang dikeluarkan oleh MILA, digunakan untuk sumber-sumber penelitian. Sekian dari saya, terima kasih.